Oke, halo. Ini rekaman untuk pertemuan kelima tentang bandwidth management. Nah, di bandwidth management ini seperti biasa kita harus membangun terlebih dahulu topologi kita, yaitu ada klien. Di sini saya menggunakan Windows 98. Kemudian ada router dengan dua buah interface. Satu IP address-nya kita sebut sebagai IP1 router. Dan satu lagi kita sebut sebagai IP2 router. Kemudian kita juga butuh server. Dengan IP address-nya adalah IP server. Nah, untuk router dan server, di sini kita menggunakan FreeBSD 4.11. Nah, di sini saya sudah membangun topologinya. Windows 98 sebagai klien, router 2, dan server 2 menggunakan FreeBSD. Dan saya sudah bangun topologinya sesuai dengan lecture note nomor 0. Jadi kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara membangun topologi, ya silakan mengacu ke lecture note nomor 0. Di sana sudah dijelaskan step by step untuk membangun topologinya. Nah, untuk topologi ini saya sudah mendapatkan IP address-nya sebagai berikut. Klien 5618, router untuk IP1 routernya adalah 5617, IP2 routernya adalah 4336, dan IP servernya adalah 43153. Oke, dan setelah saya set konfigurasi gateway-nya, baik di klien maupun server, klien sudah berhasil ngeping ke server. Udah selesai sampai sana. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik diskusi tentang bandwidth management. Nah, sebelum kita masuk ke demonya, mungkin perlu dijelaskan kenapa bandwidth management termasuk dalam kategori cyber defense. Nah, misalnya kita sedang kita memiliki sebuah web server. Web server tersebut ternyata sedang diserang. Maka kita punya opsi untuk langsung menutup serangan tersebut. Jadi langsung kita blok, misalnya menggunakan firewall. Jadi eh, semua paket dari IP sekian, yaitu IP penyerang tadi, blok atau deny. Nah, begitu kita deny atau blok, maka si penyerang tahu bahwa, wah, ditutup ininya, serangan saya. Nah, yang bisa dia lakukan adalah pindah IP address. Begitu dia pindah IP address, maka dia bisa nyerang lagi. Karena tadi yang ditutup adalah IP address tertentu saja. Maka begitu penyerangnya pindah IP address, ya dia balik lagi bisa menyerang. Nah, makanya selain opsi deny atau block di firewall, kita punya opsi lainnya, yaitu kenapa tidak kita perkecil saja bandwidth-nya. Jadi serangan dari penyerang tadi masih boleh masuk, tapi super lambat. Sehingga si penyerang merasa, oh saya masih bisa nyerang nih, cuma pelan sih, tapi tidak apa-apa, seperti itu. Oke, soalnya memang biasanya penyerang-penyerang itu menggunakan tools. Sudah tidak lagi secara manual. Biasanya sudah tools yang mengotomasi berbagai kemungkinan untuk bisa melakukan serangan. Nah, begitu di blok, toolsnya bisa otomatis langsung ganti IP address, nyerang lagi, dan seterusnya. Tapi begitu kita perkecil bandwidth-nya, toolsnya tetap merasa, oh saya masih bisa nyerang kok, cuma meskipun pelan. Oke, itu salah satu contoh aplikasi yang menjelaskan kenapa bandwidth management masuk dalam kategori cyber defense. Oke, teman-teman lagi. Nah, so capture the packet through the router using ini. Oke, tapi ini kita coba ya. Kita di router kita pindah ke alat F2 dulu. Lalu kita lihat type 1 untuk melakukan ini. Oke, root dan password. Sorry. Root
password. Kemudian capture paket dengan komen TCP/dump. Oke. TCP/dump minus S 2048, kemudian minus W home manager dan shaper dot pickup. Ini TCP/dump minus S 2048 minus W home manager shaper pickup. Oke, enter. Dia sudah melakukan capture. Kemudian kita balik lagi ke TTY1 ini. Dan sekarang kita masuk ke sini. Masuk ke router, oke, sudah. Kita akan membuat bandwidth management. Di sini kita menggunakan traffic shaper, menggunakan modul namanya Daminet. Daminet adalah modul bawaan dari FreeBSD dan embedded ke IPFW. Oke, kita coba aja. KLD load daminet.ko. Sudah. Kemudian IPFW pipe 1. Jadi kita akan membuat dua buah pipa. Config BW. Oops, ini ah, IPFW pipe 1 config BW 1 atau kalau 1 kilobit misalnya dianggap terlalu besar. Oke, kita kecilin aja. Misalnya 100 byte, 100 bit per second. Dan QW 100 bytes. Nah, kemudian IPv2. Jadi kita bikin dua pipa ya. Nanti satu pipa akan kita set buat upstream. Satu pipa lagi kita set sebagai downstream. Kemudian IPv pipe 2. IPv pipe. Oh sudah. Sekarang IPv QW. QW 1 kita lekatkan ke pipa 1. Jadi kita bikin antrian 1 yang akan masuk ke pipa 1. Dan maskingnya adalah source, berdasarkan source IP-nya. Dan maskingnya adalah 000000FF. Oke. Kemudian PW2, pipa 2, dan di sini destination IP sekian. Oke. Kemudian, oke, kalau kita bikin rule-nya, IPFW add 100, yaitu QW1, semua paket dari 192.168.560/24. Jadi semua dari subnet 56 yang ditujukan ke IP server, yaitu 192.168.43.153 ya. Kemudian IPFW add 200. Kita aktifkan VW2 dari server 43153 to subnet 56. Dah, kita lihat IPv show seperti ini. Nah, sekarang pergi ke klien
Coba akses IP server pakai web browser. Oke, coba ini. Dan kita disuruh mengakses 192.168.153. Oke, tapi sebelum saya klik go, saya pastikan dulu ini yang sudah kosong. Ya, oke. Dan kemudian di petunjuknya, kita juga diminta untuk examine access log di server. Oke. Kemudian di sini di server kita perhatikan akses lognya tmnsf httpd access.log. Enter. Oke, ya. Sekarang kita coba jalankan. Enter. Cepat ya, masih cepat. Jadi di sini kita lihat akses dari klien sudah muncul di server. Oke, sekarang kita coba kosongkan lagi. Ya, ini sebentar lagi. Nah, sekarang saya aktifkan ininya apa? Firewallnya IPFW enable firewall. Karena kalau kita perhatikan tadi, coba ya IPFW show dulu. IPFW show. Ininya masih nol karena memang firewallnya belum aktif. Makanya kita aktifkan sekarang IPFW enable firewall. Oke, enter. Nah, sekarang baru kita lihat. Bentar. Nah, di sini dia langsung opening page. Kita coba lihat. Nah, sekarang sudah masuk. Sudah ada beberapa paket yang match dengan rule 100, yaitu di antrian 1. Dan kalau kita perhatikan di server, masih belum ada paket yang sampai. Jadi belum ada request dari klien. Kita masih tunggu. Ternyata cukup lama ya. Oke, kayaknya kita tunggu dulu ya. Misalnya ternyata emang kalau dia time out, kemungkinan pipanya terlalu kecil. Ya, ini belum ada yang nyampe. HTTP requestnya. Yang kita perhatikan di sini. Oh, sudah ada. Sudah berdua paket yang masuk ke sini. Dan sudah ada yang balik. Tapi belum muncul di sini. Loh, kok bisa? Kok sudah ada paket balikan dari server, tapi di sini belum muncul. Nah, itu karena yang muncul di sini, ini baru three-way handshake-nya aja. Nah, ini dia ada muncul. Setelah three-way handshake, barulah dia masuk ke HTTP-nya. Dan itu yang tercapture oleh server 2. Seperti ini. Jadi sekarang sudah ada yang balik nih. Jadi HTTP request-nya sudah nyampai, yaitu ini, get index HTML. Nah, ini adalah HTTP request dari si klien. Dan berarti sudah nyampe ke server. Dan sekarang server sedang berusaha untuk mengirimkan responnya, HTTP respon. Kita bisa lihat di sini. Data 100 bit per second terlalu kecil ya. Jadi lambat banget.
nggak apa, kita tunggu aja. Mudah-mudahan nggak sampai kena time out. Nah, untuk mempercepat, ini saya pause dulu aja ya ini ya. Biar teman nggak terlalu lama nungguin juga di rekamannya. Oke, ternyata jadi time out. Jadi kita coba sekarang perbesar aja ya ininya ya, pipanya. Kita balik ke router 2, pipe 1 tadi. IPFW pipe 1. Ini kita balikin lagi aja sesuai dengan petunjuk di dokumen ini. Jadi di sini 1 K bit per second. Ini 1 K bytes. Oke. Kemudian yang pipe 2 pun juga sama. Ya. Oke, kita coba dulu. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba ulang lagi dari awal. Reboot dulu. Ya, itunya ketutup jadinya. Ada apa? Apa ininya visi bidangnya? Oke, kita coba ikutin lagi petunjuknya. IPv disable firewall dulu. Terus KLB load dan mainnet. IPv pipe 1. Ini 1 K bit per second. Dan ini 1 K bytes. Oke, kemudian pipe 2 ukuran juga sama. Dan kemudian IPFV WiWi 1. Oke, udah. FV WiWi 2 udah. Kemudian IPV F 100 ini 43.153 ya. Kemudian IPv F 200
43153. Nah, kemudian IPv enable firewall, ya. Dan kemudian ini saya coba enter dulu dan balik ke sini. Oke, dan sekarang lebih cepat ya. Kita coba lihat di routernya IPv show. Itu dia. Iya, lebih cepat sekarang. Oke, ini udah mulai responnya. IPv responnya. Udah masuk. Tapi baru gambarnya aja nih ya. Belum ada tulisannya. Ada tulisannya. Tapi masih kepotong. Hey, it work. SLTL our Apache server has installed on this website. Bla 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 bla. Oke. Sekarang masih nunggu gambar-gambarnya dan seterusnya. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil mengimplementasikan bandwidth management di level OS, yaitu dengan menggunakan Daminet yang merupakan modul dari IPv atau firewall kita. Oke. Nah, kalau misalnya hmm, kita ingin menggunakan bandwidth management di level OS, maka kita harus mendesain server atau router untuk bandwidth management ini yang memang fokus buat ngatur bandwidth. Kenapa? Karena ngatur bandwidth itu lumayan berat loh buat router, karena dia harus ada paket datang, dia naruh di QW yang sesuai. Kemudian setiap saat dia harus ngecek pipanya ada kosong belum. Kalau ada pipanya kosong, maka dia akan mengirimkan trafiknya lewat pipa tersebut. Jadi banyak kerjaannya dari router kalau dia diimplementasikan bandwidth management. Oke, ini sudah gambarnya gagal ya download ya. Ini karena terlalu besar, time out, jadi dia nggak mau download. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita tidak mau menerapkan WM manajemen di level OS, tapi kita pinginnya menerapkannya di level atau layer aplikasi. Bisa juga. Nah, di sini kita bisa menggunakan proxy. Jadi, proxy Squid kita itu juga mendukung bandwidth management. Oke, nama teknologinya namanya adalah delay pool. Kita coba sekarang ya. Ini kita disable dulu. Karena kita sudah nggak mau pakai yang firewall. Kemudian kita masuk ke proxy. Ups. Ya.
Sekarang ini dia. Kita copy dulu squid.conf dengan di label, tapi kita nggak usah pakai VPN ya. No VPN ke squid.conf. Oke, kemudian kita coba lihat cat squid.conf. Nah, ini dia. Mirip seperti yang eh, no di label, no VPN. Cuma di sini kita ketambahan bagian yang di bawah sini, yaitu kita akan membuat sebuah dua buah di label, dan setiap di labelnya itu kita masukkan dalam kategori kelas satu. Jadi di label, sorry, di label nomor satu itu masuk kategori kelas satu. Di label 2 masuk kategori kelas satu juga. Kelas satu itu maksudnya kita akan membuat sebuah pipa agregat, tapi siapapun yang masuk ke pipa tersebut, dia tidak kita atur. Jadi dia bebas sepanjang pipanya masih kosong. Oke. Nah, kemudian baru kita set parameternya, yaitu tentang ukuran pipanya berapa. Nah, di sini 1000, 1000, 1000, 1000. Oke, kita coba edit dikit ya. Di sini di label nomor satu ini kita set 1000 juga. Dan di sini juga 1000. Ya. Di label nomor 2 itu juga kita set 1000 dan 1000. Oke, jadi seperti ini. Dan sekarang kita restart scriptnya. Ya. Kita pastikan apakah scriptnya jalan atau enggak. Oke, jalan. Scriptnya di sini ada squid. Jalan. Oke, sekarang kita coba untuk mengakses web server, tapi sekarang dengan menggunakan proxy. Connection, LAN setting ke 5617, yaitu ke IP address-nya proxy. Ada di sini kita lihat si proxy, dia listennya oh ini masih salah, ntar kita perbaiki dulu ya. Di sini bukan 56100 tapi 56117. Sorry, ini ada yang hilang tadi ya. 56117, yaitu IP address yang ini. Dan listen 8 bagus. Oke, ya, kita restart lagi. Udah. 56117 berapa kosong. Oke, sudah siap. Oke, oke. Nah, kita coba sekarang. Ternyata pengesetan 1000 tadi terlalu cepat. Dia jadi keluar semua langsung. Kita coba perkecil. Misalnya kita ganti jadi 100 ya. Width minus K, reconfigure. Udah. Sekarang kita coba
Hapus dulu. Ya, kemudian enter. Oke, udah mulai ya, terasa lambat ya. Jadi nggak langsung keluar semua. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah mendemokan dua jenis venue management. Yang pertama ada di level OS menggunakan Daminet, dan yang kedua menggunakan venue management di level aplikasi menggunakan proxy Squid. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kita coba eh, jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa istilah, ada traffic shaper, ada bandwidth management, seperti itu. Oke. Nah, oke, jadi pertanyaannya adalah apa bedanya traffic shaper dengan bandwidth management? Nah, kalau kita demokan yang tadi kita demokan itu adalah traffic shaper. Traffic shaper dia membuat sebuah pipa dan pipa tersebut ukurannya bersifat statis. Jadi maksudnya kalau kita mau perbesar pipanya, ya harus kita tambahkan secara manual. Jadi dia nggak bisa nambah sendiri. Jadi kayak misalnya, aduh trafiknya udah penuh banget nih, dan ini gedein. Ya itu harus manual. Nggak bisa dia dinamis. Kalau udah penuh nanti nambah sendiri. Itu nggak bisa. Nah, maka kalau kita menggunakan traffic shaper, di sini misalnya traffic buat mahasiswa. Dan di sini adalah traffic buat dosen. Lecturer. Kalau student kita kasih misalnya 10 Mbps, lecturer misalnya 100 Mbps, ya ini nggak akan berubah. Jadi kalau studentnya udah pakai habis nih 10 Mbps, tapi lecturer padahal masih kosong, ya student nggak boleh pakai pipanya dosen. Nah, ini disebut sebagai traffic shaper. Jadi nggak ada bandwidth sharing antar pipa. Nah, kalau bandwidth management, beda. Kalau misalnya in pipa ini sudah penuh dan ternyata pipanya dosen masih kosong, maka traffic student itu bisa dilewatkan ke lecturer. Sepanjang lecturernya masih ada kosong pipanya. Nah, makanya traffic shaper itu lebih ringan dijalankan di komputer dibandingkan dengan band manajemen. Soalnya kalau band manajemen dia jadi ketambahan kerjaan, yaitu ngecek setiap pipa. Pipa dosen ada kosong enggak? Ini pipanya mahasiswa penuh terus nih. Begitu dia cek pipa dosen kosong, nah sebagian trafik dari mahasiswa dilewatkan ke pipa dosen. Tapi nggak bisa terus-menerus kan? Maka setiap beberapa detik dia ngecek lagi, lecturer penuh nggak? Kalau masih belum penuh, bawa lagi trafik dari student, bawa ke pipa sini. Tapi begitu lecturernya, dosennya, misalnya tadi habis ngajar dosen-dosennya, terus kemudian tiba-tiba mereka pingin download, langsung penuh pipanya dosen. Nah, trafik dari student yang tadi dipindahin ke sini, dioper lagi ke sini. Jadi lambat lagi. Nah, itu ketambahan kerjaan lumayan berat, karena dia harus ngecek terus setiap pipa. Kondisinya
penuh atau tidak. Dan kalau nggak penuh, maka dia bisa mengalihkan traffic. Nah, ini disebut sebagai bandwidth management. Jadi ada bandwidth management dan ada traffic shaper ya. Nah, biasanya perangkat-perangkat yang dijual di pasaran itu ya hanya mengakomodasi yang traffic shaper. Jadi nggak bisa bandwidth management. Jadi dia nggak ada sharing bandwidth antar pipa di traffic shaper, makanya lebih ringan. Soalnya kalau bandwidth management, ya dia harus ngecek terus tiap pipa agar bisa sharing bandwidth antar pipa. Oke, baik. Mungkin itu aja yang perlu saya jelaskan di pertemuan kali ini. Di hari ini kita sudah membahas tentang bandwidth management. Dan bandwidth management itu ini kita demokan di dua level. Level pertama menggunakan OS, level kedua menggunakan aplikasi. Nah, ini teman-teman bisa coba sendiri dan coba explore tentang pertanyaan ini. Apa bedanya bandwidth management atau traffic shaper di level OS menggunakan Daminet dibandingkan dengan di level aplikasi menggunakan proxy squid. Oke, hintnya adalah dari sisi utilitas. Jadi teman-teman bisa ngecek di utilitasnya mana yang lebih membuat sistem atau komputernya terasa lebih berat. Oke, itu ya dari saya. Terima kasih. Nanti kita diskusikan topik hari ini di kelas. Terima kasih.